Oke. Nah, untuk hari ini kan sudah kalau tidak salah ini sudah sesi sharing yang ketiga ya, nggak kerasa banget nih udah yang ketiga. Bagaimana? Pasti seru kan dan nggak sabar kan untuk hari ini kita mau sharing apa lagi ya kira-kira? Nah, kalau nggak salah nih, saya spoil dikit ya. Ini katanya kita mau membicarakan tentang marah, mau cerita-cerita tentang emosi dan lain-lain. Sebelumnya saya mau konfirmasi lagi nih ke Pak Yudo. Selamat pagi Pak Yudo. Selamat pagi Kak Ding, Nah, selamat pagi ayah bunda semuanya. oke. Jadi saya mau konfirmasi lagi nih Pak Yudo. Siap Kak Ding, gimana Kak Ding? Katanya hari ini mau cerita-cerita dan berbagi pengalaman gitu ya tentang emosi Betul atau sekali marah. Kak Ding, siap. Waduh. Jadi prinsipnya hari ini saya adalah berbagi cerita dan pengalaman ya. Oke, Itu yang oke, oke. saya pesen tadi ke moderator gitu ya. Jadi kita Oh, nggak gitu. menyampaikan materi sebetulnya Kak Ding, tapi kita lebih sharing-sharing saja nanti. Oke, oke, oke. Jadi tentang marah. Tapi sebelumnya mohon maaf nih Pak, Bapak perasaannya nggak lagi marah kan nih? Alhamdulillah hari ini gimana ya Kak Ding ya? Aduh, gimana nih? Takut saya nih. Saya ini kayaknya nanti kalau tiba-tiba Alhamdulillah hari gimana ini nih? baik-baik saja, cuaca Alhamdulillah. juga cerah, suasana Betul hati juga sekali. baik gitu ya Kak Ding Oke, ya. tapi mungkin nanti kita sambil mengingat-ingat ya, mungkin ya Pak ya Siap, cerita siap. ada apa nih dengan emosi dan marah nih? Kayaknya Betul semua sekali juga Kak Ding, sudah siap. tidak sabar. Oke, supaya kita bisa langsung cerita-cerita nih, saya akan langsung persilakan ke Pak Yudo begitu. Silakan Pak. Matur nuwun Kak Ding, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu nggih. Oke. Sudah muncul ya Kak Ding? Sudah Pak, sudah muncul, sudah terlihat. Sebentar. Kok nggak bisa diperbesar ya? Saya benar Kak Ding. Oke. Oke, mungkin saya sambil membacakan nih ada Bunda Sari bilang, saya orangnya pemarah nih Pak Yudo Kak Dik. Wah, apakah benar? Pemarah yang seperti apa nih? Oke, sudah muncul kembali. Baik, sudah Kak Ding? Muncul ya? Sudah, Baik, terima kasih silakan. Kak Ding waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda semuanya. Ini kesempatan yang berharga sebetulnya bagi saya untuk bisa belajar dari ayah bunda semuanya yang ada di sini. Ini kelihatannya ayahnya sudah ada belum Kak Ding ya? Apakah diwakili gitu ya? Diwakili oleh saya saja baru ada Kak Ding. Waduh, sepertinya masih diwakili dulu nih Masih oleh Pak Yudo. diwakili, siap. Iya. Alhamdulillah berarti Oke. ini menjadi satu alasan kenapa kemarin waktu teman-teman dari Arumanis Indonesia dan juga komunitas anak apa Kak Ding? Satu lagi Kak Ding? Ya, Komunitas satunya lagi ada ya, teman ibu. teman Teman, ibu, iya. sorry. Teman ibu menawarkan gitu ya, untuk bisa sharing-sharing di forum ini. Satu alasan kenapa saya iakan waktu itu karena memang parenting itu identik dengan ibu ya. Sehingga kalau kita lihat di beberapa forum-forum parenting itu paling banyak adalah ibu. Sehingga saya merasa bahwa oh ini momen kesempatan saya untuk bisa kalau kemarin sudah dua materi sebelumnya disampaikan sama ibu-ibu gitu ya, maka hari ini kesempatan saya untuk menjadi penyeimbang dari suara bapak gitu ya. Jadi mohon Oke. maaf nanti kalau para bunda, kalau ternyata perspektif saya adalah perspektif bapak, karena memang di dalam konsep parenting itu kan sebetulnya adalah uh, dua perannya yang dibutuhkan ya. Jadi kenapa nama kegiatan ini adalah sesi sharing perjalanan reparenting, artinya mengingatkan kita semua, mengingatkan saya pribadi sebagai orang tua juga gitu ya, untuk menyadari bahwa yang terlibat dalam proses pengasuhan itu sebetulnya tidak hanya ibu, tapi juga bapak. Itu yang menjadi satu alasan kenapa akhirnya oke, meskipun saya dengan pengalaman yang nyun sewu tidak sehebat ibu-ibu yang sebelumnya gitu ya, tapi saya hanya
pengalaman memaknai saja apa yang saya jalani gitu ya. Sehingga ini yang akan kita sharingkan pada pagi hari ini. Mohon izin Ayah Bunda, hari ini saya memang mengambil tema yang diberikan oleh panitia adalah cara mengelola emosi dalam pengasuhan. Sebetulnya kalau kita ngomong emosi ini bukan satu hal yang baru gitu ya. Kalau kita ngomong emosi sebetulnya juga tidak identik dengan selalu marah kan? Karena emosi itu kan banyak ya. Jadi ada bahagia, malu, ragu-ragu, dan salah satunya yang mungkin lebih banyak nanti akan kita bahas adalah terkait dengan marah. Kenapa gitu ya? Karena biasanya memang kalau kita ngomong saya lagi emosi nih, saya lagi emosi, biasanya identiknya dengan kata marah. Berarti emosi itu diibaratkan dengan konsep marah. Jadi memang nanti saya akan menggiring konsepnya ke situ. Mohon izin Ayah Bunda, sebelum saya masuk ke dalam konsep pengalaman, saya ingin mengajukan satu statement dulu yang pernah dipaparkan oleh beberapa ahli terkait dengan emosi. Yang ini nanti akan kemudian kita maknai Ayah Bunda semuanya. Jadi kalau kita ngomong emosi, itu adalah konsep yang namanya reaksi tubuh. Kenapa emosi ini sangat identik dengan reaksi tubuh? Karena memang reaksi tubuh di sini itu biasanya lebih seringnya itu adalah dipengaruhi oleh aktivitas kognitif. Sehingga nyun sewu Ayah Bunda, kalau kita mengatakan bahwa orang yang marah, orang yang emosi itu sebetulnya tidak menggunakan pikirannya, nyun sewu, itu adalah konsep yang salah. Itu yang kita harus benarkan dulu, Pak Ayah Bunda, bahwa yang namanya emosi itu adalah bentuk reaksi tubuh yang memang sangat erat kaitannya dengan aktivitas kognitif. Sehingga kalau kita ngomong emosi, ini ngomongnya adalah konsep belajar. Dari belajar kita nanti akan memaknai bagaimana berekspresi, beremosi yang positif kan gitu ya. Jadi sebetulnya yang belajar terkait dengan konsep emosi ini tidak hanya para ibu, tidak hanya para ayah, tapi juga anak itu belajar terkait dengan konsep emosi, Ayah Bunda semuanya. Sehingga yang paling penting di sini adalah bagaimana kita memberikan ruang kepada diri kita sendiri untuk bisa mengenali apa sih reaksi tubuh yang kemudian memunculkan emosi tersebut. Semisal kalau Ayah Bunda lagi dalam kondisi anaknya lagi bikin mainan berantakan nih, pasti akan ada satu simptom ya dalam tubuh, entah itu tiba-tiba deg-degan atau tiba-tiba pikirannya menjadi panas gitu ya. Itu sebetulnya adalah satu konsep yang secara alamiah itu terjadi pada diri kita untuk bisa mengenali simptom-simptom dari aktivitas kognitif tersebut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang sebetulnya harus belajar emosi itu tidak hanya kita, tapi juga anak kita itu harus kita berikan ruang untuk bisa belajar terkait dengan mengenali emosi. Kenapa kita memberikan ruang kepada anak-anak kita? Sebetulnya tujuannya adalah supaya anak-anak kita itu dapat mengeluarkan emosinya dengan tepat. Kalau anak-anak mampu mengeluarkan emosinya dengan tepat, ini salah satu pendukung juga bagi kita semua untuk bisa nantinya mereduksi emosi kita sendiri. Sehingga ini investasi, saya bilang ini investasi, artinya sebetulnya apa yang kita lakukan kepada anak kita, apa yang kita perbuat kepada anak kita, itu sebetulnya nanti akan kita ambil keuntungannya di kemudian hari. Misalnya seperti ini, Ayah Bunda semuanya. Biasanya ini yang sering kali saya dapatkan di sekitar saya ya. Kalau mungkin di sekitar Ayah Bunda semua enggak gitu ya. Kalau di sekitar saya itu kalau ada anak yang nangis gitu ya, itu biasanya orang tua akan menggunakan powernya untuk bisa menghentikan nangisnya anak. Misalnya kalau ada anak nangis di tempat umum, pasti orang tua akan menakut-nakuti dengan konsep yang mungkin selama ini masih sering kita lihat di sekitar kita. Jangan nangis loh, nanti tak bilangin ke Pak Polisi. Wah, Pak Polisi jadi korban nih. Jangan nangis loh, nanti tak bilangin Pak Tentara. Wah, ini sebetulnya adalah konsep kita mengajarkan emosi kepada anak kita.
Nah, kalau kita selama ini selalu menakut-nakuti anak kita dengan konsep seperti itu, maka nyun sewu, di sini anak tidak mampu untuk mengenali emosinya. Jadi suatu saat nanti pada saat ayah bunda apa namanya di kemudian hari itu mendapati perilaku anak yang tantrum, perilaku anak yang nyun sewu apa namanya maunya semaunya sendiri gitu ya. Itu sebetulnya adalah investasi dari apa yang kita lakukan selama ini ya bunda. Jadi lebih baik satu hal yang harus kita lakukan untuk bisa mereduksi emosi kita nanti, mereduksi rasa marah kita nanti adalah kita memberikan investasi yang terbaik untuk anak kita. Artinya berikan kesempatan anak kita untuk juga belajar terkait dengan konsep emosi. Berikan ruang kepada anak-anak kita untuk juga bisa belajar terkait dengan emosi. Mungkin dari beberapa penyampaian sebelumnya sudah disampaikan ya, kalau ada anak nangis, maka sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah temani dulu. Temani dia untuk mereduksi rasa emosinya dulu gitu ya, reaksi tubuhnya dulu. Nah, setelah itu baru kemudian nanti akan ada penjelasan dan lain seterusnya. Nah, itu adalah cara-cara yang saya pikir itu menjadi modal awal kita untuk juga mereduksi nanti emosi kita yang di belakang ya. Artinya nanti saya akan bercerita juga terkait dengan emosi yang di belakang. Nah, biasanya nyun sewu pada saat kita mengekspresikan emosi itu yang sering disadari adalah ekspresi emosi yang secara verbal ayah bunda semuanya. Jadi kalau ngomel-ngomel, oh berarti ini adalah saya marah. Tapi nyun sewu sebetulnya anak itu sering kali protes dengan ekspresi nonverbal yang dimunculkan oleh orang tua. Kalau ayah bunda mungkin menemukan ada anak-anak kecil yang kemudian ngomong, ayah bunda itu seringnya marah-marah. Padahal sebetulnya bunda sudah mencoba untuk mereduksi verbalnya supaya tidak marah. Tapi nyun sewu bunda bahwa yang namanya ekspresi emosi itu tidak ditentukan hanya pada konsep verbalnya saja. Non verbalnya ini yang lebih bahaya sebetulnya. Karena apa? Memang bunda nggak ngomel-ngomel, tapi bunda cemberut. Ya, itu menjadi salah satu indikator atau salah satu indikasi yang kemudian diproyeksikan oleh anak bahwa oh bunda itu marah, gitu kan? Nah ini menjadi satu hal yang juga harus kita manajemen sehingga kalau kita ngomong nanti terkait dengan manajemen rasa marah, manajemen emosi gitu ya, maka sebetulnya tidak hanya yang konsep verbal saja yang kita harus apa namanya kita harus pelajari, tapi juga konsep yang nonverbal yang biasanya ini lebih banyak tidak kita sadari. Nah, yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah terkait dengan apakah memang emosi ini harus gitu ya? Apakah kita harus mengeluarkan emosi kita? Maka jawabannya harus ya, ayah bunda. Karena apa? Justru emosi ini adalah membuat apa ya? Membuat diri kita menjadi semakin apa namanya? Menyadari bahwa oh ternyata dari setiap gejala-gejala yang muncul di rumah gitu ya, baik itu yang dimunculkan oleh bapaknya anak-anak atau yang dimunculkan oleh anak-anaknya gitu ya, itu ternyata membawa satu perubahan pikiran atau satu perubahan perilaku yang memang ini harus disikapi secara positif. Kenapa saya ngomong disikapi secara positif? Artinya memang emosi itu merupakan satu hal yang wajar, satu hal yang boleh diungkapkan, tapi cara pengungkapannya saja nanti yang harus ditata kan gitu ayah bunda semuanya nih. Sehingga konsep-konsep ini adalah konsep-konsep di mana kita mengenali awal terkait dengan konsep emosi. Nah, kalau kemudian pertanyaan besar kita, apa sih yang sebetulnya sering membuat kita merasa marah pada saat di rumah? Sering membuat ayah bunda semua merasa bahwa apa namanya banyak gejala-gejala, banyak kejadian-kejadian yang ada di rumah itu yang membuat ini darah tinggi nih, darah apa namanya membuat apa namanya perilaku kita menjadi lebih senang marah. 4 hal yang saya coba rangkum, meskipun ini banyak sebetulnya ayah bunda. Jadi saya hanya merangkum dengan 4 hal ini, yang seringkali membuat ayah bunda itu merasa marah, merasa tidak cocok dengan keadaan yang ada di rumah. Nah, yang pertama adalah ekspektasi orang tua terhadap anak. Kata ekspektasi ini merupakan satu statement, satu kata yang menunjukkan bahwa sebetulnya orang tua itu punya harapan punya harapan terhadap apa yang kondisi ideal yang diharapkan oleh orang tua.
gitu ya. Cuma kita juga harus tahu bahwa sebetulnya dalam setiap individu, baik itu orang tua maupun anak, itu punya kebutuhan dasar masing-masing. Kalau saya boleh ambil satu konsep teori gitu ya. Orang tua itu memiliki kebutuhan, ini kebutuhan dasarnya orang tua. Kalau ini tidak terpenuhi, maka orang tua itu akan stressful, gitu ya. Orang tua itu memiliki satu kebutuhan dasar untuk melakukan transfer knowledge, transfer ilmu, transfer pengalaman kepada anaknya. Kalau kemudian anak tidak mendengarkan apa yang dimau oleh orang tua, maka di sini akan muncul yang namanya simptom tadi, gejala-gejala yang mengganggu tadi, yang ini nanti akan dipersepsikan oleh orang tua sebagai konsep marah gitu ya. Nah, tapi nyun sewu, yang punya kebutuhan itu ternyata tidak hanya orang tua. Anak di setiap jenjang usianya nanti juga punya kebutuhan masing-masing, ayah bunda. Jadi kalau semisal kita ngomong pada anak-anak kita yang usia remaja, anak-anak kita yang usia remaja itu punya satu kebutuhan bahwa dia ingin didengar, dia ingin diakui, dia ingin dianggap sebagai orang yang memiliki kebebasan untuk juga berpendapat di rumah. Nah, kalau hal-hal seperti ini tidak diakomodasi, maka yang terjadi adalah sama-sama bertentangan nih, kan ayah bunda kan seperti itu ya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya pada saat saya menjelaskan terkait dengan kenapa sih gitu ya, kalian seringkali berontak dengan apa yang dimau oleh orang tua. Kalau ke mahasiswa saya, tentu saya menggunakan perspektif mahasiswa. Artinya harusnya kalian itu menyadari bahwa orang tua kalian itu punya kebutuhan, kan gitu ya. Tapi kalau di sini kan konsepnya karena lebih banyak yang ayah bunda ya, maka di sini saya menggunakan perspektif ayah bunda. Sehingga saya mengatakan bahwa kita memang memiliki satu kebutuhan, tapi kita juga harus tahu bahwa anak juga punya kebutuhan yang harus diakui. Sehingga apa? Sehingga ini berimbang gitu ya, sehingga berimbang. Jadi tidak hanya kebutuhan kita saja yang harus dicukupi gitu ya, tapi juga kita juga harus sadar apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, kebetulan selanjutnya terkait dengan satu konsep ekspektasi orang tua ini juga ya, yang sering kali mengganggu gitu ya di dalam proses pengasuhan itu adalah apabila kita sudah mencoba untuk melihat anak tetangga sebelah, anak keluarga yang lain dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga yang dimunculkan oleh para orang tua adalah konsep membanding-bandingkan. Kata Farel kan ojo dibanding-bandingke gitu ya Mbak Dinda ya. Nah, ini konsepnya di situ ya. Jadi para anak itu menginginkan sebetulnya jangan dibanding-bandingkan potensi yang dimiliki oleh anak dengan potensi yang dimiliki oleh orang lain. Karena sebetulnya setiap anak itu adalah individu yang unik. Artinya apa? Setiap anak itu adalah individu yang sebetulnya punya potensi masing-masing. Nah, disinilah sebetulnya peran dari orang tua itu adalah mencoba untuk mengenali potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri nanti untuk bisa mengenali potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. Sehingga apa? Sehingga orang tua itu tidak lagi membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Saya pernah nanya pertanyaan sederhana kepada teman-teman mahasiswa gitu ya. Dalam usia dia sampai 18 tahun katakanlah, pernah nggak mereka tidak dibanding-bandingkan? Dan memang mayoritas menjawab bahwa mereka tidak pernah merasakan bahwa mereka tidak dibanding-bandingkan. Artinya ini adalah perilaku yang sebetulnya secara naluriah, secara lazim orang tua itu akan memiliki satu konsep itu. Nah, ini yang menjadikan tantangan kan di sini. Nah, oke, kita akan melihat anak tetangga lain, anak orang lain atau apa. Katakanlah, oh ternyata si A itu sudah pandai membaca nih. Ini yang terjadi pada keluarga saya sendiri gitu ya. Si A ini pandai membaca. Terus anak saya sendiri itu membacanya masih terbata-bata. Nah, karena seringnya ini kebetulan kasusnya kepada bunda ya, kepada istri saya ya. Karena seringnya istri saya berinteraksi dengan teman-teman orang tua wali dari anak-anak dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga pada saat di rumah, nah sikap ini muncul gitu ya. Sikap akibat membanding-bandingkan ini. Maka yang harus kita lakukan adalah ya kita harus menyadari bahwa sebetulnya apa yang dimiliki oleh anak kita itulah yang kita harus apresiasi dulu.
ayah bunda. Sehingga apa? Kalau kita bisa mengapresiasi kelebihan, kita bisa mengapresiasi apa yang disampaikan, yang dimiliki oleh anak-anak kita, insya Allah kita juga akan bisa menerima kekurangannya. Nah, kekurangannya inilah yang harus kita optimalkan berikutnya. Itu yang paling penting, sehingga tidak hanya membanding-bandingkan saja, membanding-bandingkan sebagai upaya untuk memotivasi, oke, gitu ya, tapi jangan sampai mewujudkan perilaku yang kemudian menekan kepada anak. Sehingga kalau kemudian itu tidak tercapai, maka yang terjadi adalah ya orang tua akan merasa bahwa oh ini merupakan simptom yang tidak disenangi ini kan. Ini akan memunculkan satu perasaan marah nanti. Nah, berikutnya juga ayah bunda, kalau kita berbicara tentang ekspektasi orang tua, seringkali ini kebetulan kalau saya nggak salah ingat Bu Rinda beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan kepada kita semua di bawah, seringkali orang tua itu merasa bahwa ada beberapa keinginan dari orang tua ini yang belum selesai. Artinya yang belum selesai ini ada beberapa cita-cita di masa kecilnya atau keinginan di masa kecilnya dulu yang belum selesai, yang ini dibawa di dalam proses pengasuhan dan dituntut kepada anak. Jadi kalau saya boleh bilang bahwa anak itu bukan apa namanya, bukan replika kecil kita masa lalu, ayah bunda semuanya. Jadi anak itu adalah individu yang memang dia punya satu potensi, satu hal yang harus dikembangkan sendiri terlepas dari masa lalu kita. Maka salah satu hal yang harus kita lakukan nanti adalah bagaimana kita mampu untuk mereduksi keinginan-keinginan kita yang belum selesai gitu ya, yang nantinya jangan sampai kita bawa ini ke dalam apa namanya pola pengasuhan yang kita terapkan kepada anak kita. Nah, itu yang apa namanya simptom-simptom terkait dengan ekspektasi orang tua ini yang harus dimulai dipahami, dimaknai sehingga nanti bisa kita minimalisir. Berikutnya yang kedua adalah tuntutan menjadi super mom dan super dad. Wah, ini ayah bunda ini adalah saya selalu bilang bahwa ayah bunda itu merupakan ayah-ayah atau bunda-bunda yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena bisa jadi semua pekerjaan itu dilakukan dalam satu waktu. Bukan bisa jadi ya, seringkali gitu ya. Seringkali semua pekerjaan dilakukan dalam satu waktu. Kenapa itu dilakukan? Ya ini memang tuntutan sosial, tuntutan beban kerja dan lain sebagainya katakanlah. Sehingga itu sebetulnya ini bukan konsep yang salah ya ayah bunda ya. Cuma saya ingin menekankan bahwa yang namanya manusia itu punya batasan. Artinya seringkali rasa marahnya ayah bunda itu dimunculkan karena ayah bunda merasa capek, lelah dengan rutinitas-rutinitas yang ayah bunda lakukan. Nah, sehingga kalau kita sudah menyadari bahwa ini merupakan salah satu alasan kenapa kita marah kepada anak kita, maka di sini harus ada proses intervensinya kan gitu ya. Di sini harus ada proses untuk bisa menakar gitu ya. Sampai sejauh mana sih kita mampu untuk melakukan kegiatan. Jangan merasa bahwa kita harus melakukan semuanya dalam satu waktu ayah bunda. Karena bisa jadi simptom-simptom yang sederhana seperti ini, gejala-gejala yang sederhana seperti ini yang nanti malah memunculkan apa namanya satu perilaku yang tidak diharapkan oleh putra-putri kita, anak-anak kita nanti. Nah, ini adalah yang kedua yang sering kali juga apa namanya terjadi sebagai satu stimulasi orang tua itu kenapa marah. Satu lagi juga yang terkait dengan tuntutan untuk menjadi super mom dan super dad ini kan biasanya nyun sewu ada batasan-batasan yang jelas antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan di luar rumah yang harusnya dilakukan oleh bunda atau yang harusnya dilakukan oleh ayah dan harusnya dilakukan oleh anak. Kalau saya pikir gitu ya, batasan-batasan itu oke gitu ya. Tapi yang namanya sebuah keluarga itu sebetulnya yang paling ditekankan adalah proses kerjasama. Artinya kerjasama itu apa? Di sini katakanlah hal-hal yang sederhana, pekerjaan-pekerjaan rumah katakanlah. Pekerjaan-pekerjaan rumah itu bukan teritorialnya bunda saja loh, gitu ya. Nah, ini harus dikomunikasikan, ini harus mulai dikomunikasikan. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang di rumah maupun pekerjaan-pekerjaan yang di luar rumah itu sebetulnya kita bisa melakukan bersama-sama. Bahkan nyun sewu, anak-anak kita yang masih kecil itu juga sudah bisa mulai dilibatkan. Kenapa saya bilangnya adalah sudah mulai bisa dilibatkan? Karena nyun sewu biasanya orang tua itu kalau anaknya ikut nyapu dan tambah berantakan pasti akan dimarahi. Nah, ini sebetulnya konsep yang akan menyulitkan kita untuk bisa mengajarkan bagaimana nanti ke depannya anak itu bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Saya pikir
ini adalah satu pengorbanan kita ya, ini adalah satu pengorbanan kita di awal kehidupannya si anak, bahwa kalau ada pekerjaan-pekerjaan rumah dan dia sudah punya inisiasi untuk membantu melakukan kegiatan, maka apresiasi inisiasinya tersebut. Itu menjadi satu 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 hal yang lebih mudah nanti untuk di kehidupan berikutnya, bahwa anak-anak inilah yang kemudian nanti akan membantu tugas dari ayah bunda semuanya di rumah. Sehingga konsep terkait dengan super mom atau super dad ini menjadi satu konsep yang oke, secara sosial memang ini harus dilakukan, tapi orang tua mampu menakar dan mampu bekerja sama dengan dengan ayah, bunda, ataupun anak, ataupun keluarga yang lain. Itu yang tetap harus dilakukan. Yang berikutnya adalah terkait dengan bayang-bayang pola pengasuhan masa lalu. Nah, ini juga yang sebetulnya seringkali terjadi. Kenapa? Apa yang kita terapkan itu sebetulnya lebih banyak adalah sama atau mereplikasi ya, mereplikasi apa yang sudah diterapkan oleh orang tua kita zaman dulu. Apakah ini konsep yang salah? Sebetulnya ini bukan konsep yang salah ya bunda semuanya. Kenapa saya bilang ini bukan konsep yang salah? Ini buktinya dengan pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua kita dahulu, kita bisa kok jadi seperti ini. Artinya kan konsep ini sebetulnya adalah konsep yang nggak salah, bisa dipertanggungjawabkan juga gitu ya. Tapi ya, ada tapinya ya ayah bunda, bahwa kondisi saat ini mungkin berbeda dengan kondisi pada saat kita dulu. Perubahan-perubahan inilah yang harus dimaknai oleh ayah bunda semua. Sehingga apa? Sehingga kita dalam melakukan pola pengasuhan nantinya, kita diharapkan lebih terbuka. Terbuka dengan apa? Terbuka dengan perubahan-perubahan tadi ayah bunda semuanya. Saya ambil contoh gitu ya. Pada saat saya ingin mengajarkan kepada anak saya bahwa setiap kali kamu ingin melakukan satu jadi anak saya itu kan aktivitasnya lebih banyak di sekolah ya, sekolah. Kemudian dia pulang itu paling sudah jam 1, jam 2 gitu ya. Kemudian nah sepanjang sore itu biasanya kan digunakan untuk main game biasanya. Waduh, saya nggak bisa ngontrol nih. Akhirnya kita carikan nih aktivitas positif. Nah, karena nyon sewu, saya dulu memang terpola bahwa pada saat orang tua saya, pada saat saya anak-anak, kemudian saya ada aktivitas kosong seperti itu, orang tua sering mengajak saya atau sering mengikutkan saya ke les-les yang memang itu menguras fisik memang, menguras fisik. Nah, cara ini saya pakai kepada anak saya dengan saya memaksakan dia untuk mengikuti les-les fisik. Saya ikutkan badminton waktu itu. Nah, saya menganggap bahwa cara yang saya lakukan itu adalah cara yang benar. Karena apa? Karena dengan saya terkuras energinya, saya kemudian tidak menggunakan gadget. Ternyata itu tidak sepenuhnya benar, ayah bunda. Yang terjadi apa? Memang anak saya mengikuti apa yang menjadi kemauan saya waktu itu. Tapi ternyata dia memaknai bahwa sebetulnya aktivitas yang main badminton, ikut klub dan lain sebagainya adalah aktivitas yang tidak menyenangkan. Dia punya aktivitas sendiri sebetulnya yang lebih menyenangkan. Nah, saat ini dia memilih untuk ikut sempoa. Nah, dua hal ini kami lakukan bareng-bareng, ayah bunda. Artinya kami ingin mencoba apakah pola pengasuhan yang saya miliki dulu dengan melibatkan anak dengan kegiatan-kegiatan fisik, dengan mengikutkan anak sempoa itu saya lakukan bareng-bareng. Dan ternyata memang kelihatan akan dampaknya itu akan kelihatan setelah beberapa saat, ayah bunda. Anak saya ternyata tidak nyaman dengan main badminton. Justru prestasinya itu muncul di sempoa. Artinya apa? Artinya pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua saya membuat saya sibuk dengan kegiatan fisik itu tidak sepenuhnya benar bagi anak saya saat ini. Nah, itu yang dibutuhkan, itu yang menjadi satu penekanan bahwa sebetulnya pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua saya dulu dengan pola pengasuhan yang saya terapkan itu bisa jadi sangat berubah gitu ya. Maka kita harus belajar untuk bisa memaknai itu semua. Dan berikutnya masih terkait dengan bayang-bayang pola pengasuhan masa lalu ini adalah kita harus mampu untuk bersikap proporsional. Apa sih artinya bersikap proporsional? Ya,
katakanlah orang tua saya dulu itu adalah orang tua yang memang nyun sewu, memang kalau kalau zaman dulu kan orang tua itu kan sangat-sangat powernya sangat-sangat kuat ya. Bahkan nyun sewu untuk bisa mengakui kesalahan saja itu mungkin sulit gitu ya untuk bisa mengakui kesalahan. Maka yang saya maksudkan proporsional di sini adalah ayah bunda harus mampu untuk bersikap proporsional dalam pola pengasuhannya. Artinya kalau memang ayah bunda memiliki kesalahan, kalau ayah bunda memiliki satu hal yang tidak tepat, maka janganlah sungkan untuk janganlah ragu-ragu untuk meminta maaf pada anak. Ini bukan merendahkan powernya orang tua sebetulnya ayah bunda. Tapi disinilah adalah kesempatan kita untuk bisa menjalin komunikasi yang baik nanti ke depannya dengan anak-anak kita. Nah, yang keempat, yang juga ini sering kali berpotensi kepada rasa marahnya orang tua adalah perilaku anak akibat inkonsistensi aturan. Ini seringkali kita dapatkan di sekitar kita bahwa ada anak yang kemudian dilabeli nakal, ada anak yang dilabeli bandel, ada anak yang dilabeli pemalas dan lain sebagainya. Nyun sewu, sebelum kita memberikan label-label itu semua ya Bunda, perlu kita lihat dulu apa yang sebetulnya dialami oleh anak-anak tersebut. Bisa jadi perilaku-perilaku tersebut, label-label tersebut itu muncul karena adanya inkonsistensi aturan yang kita terapkan, baik itu di rumah, baik itu oleh orang tua maupun orang-orang di sekitar anak. Artinya bisa jadi kakek neneknya dan lain sebagainya. Kalau ada inkonsistensi aturan ini, maka biasanya anak akan cari celah. Anak akan cari satu hal yang menyenangkan bagi dia. Nah, di sini pentingnya di dalam sebuah rumah itu bahwa kalau kita ingin menerapkan sebuah aturan, maka harusnya anak itu sudah mulai dilibatkan di dalam proses pembentukan aturan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak kita nanti supaya dia bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kalau dia diberikan aturan dengan doktrinnya orang tua, maka bisa jadi dia tidak mengakui bahwa itu adalah aturan yang harus dilakukan. Nah, ini menjadi satu hal yang nantinya akan sangat berdampak terhadap perilakunya anak yang kemudian akan memunculkan rasa marah pada orang tua. Rasa marah yang dimiliki oleh orang tua maksud saya. Maaf. Ini adalah beberapa hal ayah bunda semuanya yang terkait dengan konsep marah ya. Apa yang sebetulnya perilaku-perilaku apa saja, hal-hal apa saja yang memunculkan perilaku marah pada orang tua. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian orang tua itu memang boleh marah gitu ya. Saya mencoba untuk menarik satu kesimpulan gitu ya bahwa yang namanya marah itu adalah usaha ya untuk berjuang mengatasi atau menyingkirkan kendala. Artinya yang namanya individu, yang namanya manusia, yang namanya orang tua, itu wajib kok untuk marah. Kenapa wajib? Saya bilang wajib untuk marah. Karena di sini adalah usaha kita untuk bisa mengatasi, menyingkirkan satu kendala yang tidak menyenangkan. Kalau kendala itu sudah disingkirkan, maka harusnya perilaku kita akan menjadi lebih positif lagi. Ya kan? Itu konsepnya kan seperti itu. Sehingga kalau saya boleh bilang adalah marah itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Tapi ya yang paling penting adalah bagaimana kita memanajemen marah kita, bagaimana kita memunculkan rasa marah kita dengan baik. Itu yang harus yang juga penting harus dilakukan oleh ayah bunda semuanya. Nah, terkait dengan proses manajemen cara mengelola emosi atau memanajemen emosi atau memanajemen marah yang tepat. Di sini saya mencoba untuk menyampaikan dengan empat konsep gitu ya. Meskipun saya yakin juga pada saat ayah bunda semua mengikuti pelatihan-pelatihan parenting dan lain seterusnya, pasti ayah bunda akan mendapatkan konsep yang jauh lebih lengkap gitu ya. Tapi di sini saya hanya menekankan pada 4 saja bahwa ada 4 cara supaya kita mampu untuk mengelola emosi kita dengan tepat. Yang pertama adalah berikan ruang pada diri untuk bisa mengenal kemarahan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal, bahwa sebetulnya rasa marah ini adalah satu kondisi yang alamiah ayah bunda semuanya. Sehingga kondisi yang alamiah ini gitu ya, jangan kemudian hanya jatuhnya pada konsep ya sudah dimaklumi gitu ya. Kalau kita hanya pada konsep dimaklumi saja, maka di sini kita akan mencoba untuk memberikan pembenaran terhadap perilaku kita. Maka yang paling penting adalah berikan ruang pada diri untuk bisa mengenal kemarahan. Artinya apa? Oh, ternyata marah yang saya miliki
itu diawali dengan simptom misalnya denyut jantung berdegup keras, keluar keringat dingin, atau kemudian otak merasa penuh dan lain sebagainya. Nah, simptom itu dikenali terlebih dahulu. Nah, kalau kemudian simptom-simptom itu sudah dikenali dan kemudian simptom-simptom itu muncul, maka nyun sewu. Di sini ada warning sebetulnya, alarm yang dimiliki oleh tubuh kita untuk bisa mengingatkan kita, hati-hati loh. Ini adalah proses marah. Artinya kalau ini adalah proses marah, harus ada proses untuk mereduksinya dulu. Jangan dikeluarkan dulu, tapi direduksi dulu. Sebetulnya ini saya yakin di kelas-kelas yang dimiliki oleh teman Ibu Indonesia ya. Betul, teman Ibu Indonesia ya. Teman Ibu Indonesia saya yakin juga banyak sudah diulas ya oleh Bu Rinda dan tim gitu ya, terkait dengan bagaimana memberikan ruang untuk bisa mengenali kemarahan tadi. Jadi memang ada banyak cara gitu ya, mulai dari yang sederhana atur nafas dan lain sebagainya. Cuma konsepnya di sini adalah bukan hanya atur nafas, bukan hanya kita agak rileks dengan duduk atau dengan menyendiri terlebih dahulu, enggak. Konsepnya bukan seperti itu. Konsepnya adalah kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk bisa mengenali, oh ini adalah marah, oh ini adalah simptom marah. Kenapa harus dikenali ayah bunda semuanya? Nah, itu pertanyaannya kan di situ. Karena dengan kita mengenali, kita mampu untuk bisa melakukan satu tindakan, satu perilaku yang jauh lebih terkontrol. Karena biasanya kan orang marah itu ya karena tadi kita ngomongnya adalah dia berpengaruh terhadap kognitif ya ayah bunda semuanya, sehingga memang seringkali kalau kita marah itu adalah konsep yang tidak terkontrol. Nah, kita mencoba untuk memberikan kontrol. Nah, memberikan kontrol pada marah kita dengan mencoba untuk memberikan ruang dulu pada diri kita. Nah, yang kedua, kita harus sampaikan, kalau kita marah jangan dipendam. Karena semakin dipendam, sebetulnya bukan semakin selesai rasa marahnya ayah bunda semuanya. Tapi semakin dipendam, ini akan semakin menjadi bom waktu saja sebetulnya. Tinggal tunggu triggernya saja, tinggal tunggu pencetusnya saja supaya marah ini bisa meledak kan gitu ya. Sehingga kalau saya pikir yang kedua yang harus ayah bunda lakukan adalah sampaikan kemarahan ayah bunda. Tapi di sini catatannya adalah ayah bunda harus mencoba untuk berlatih. Berlatih apa? Berlatih berpikir dulu sebelum berkata. Kenapa kita harus berlatih? Saya tekankan di sini harus berlatih karena ini bukan perkara yang apa ya, yang langsung jadi gitu ya, proses instan. Enggak ayah bunda semuanya. Jadi ini bukan proses instan yang bisa ayah bunda lakukan, tapi ini adalah butuh latihan. Latihan untuk bisa menggunakan konsep berpikir sebelum berkata. Karena bisa jadi nyun sewu, para ayah bunda ini sudah terkonsep dengan satu prinsip bahwa yang namanya marah ya wes marah aja. Perkara nanti apa yang terjadi ke belakang itu urusan nanti. Lah ini harus mulai dirubah ayah bunda semuanya. Sehingga yang kedua adalah dengan kita berlatih untuk bisa berpikir sebelum berkata, harapannya apa? Harapannya yang kita keluarkan nanti ya, verbal ataupun non verbal yang kita keluarkan nanti itu orang dimarahin pasti nggak mau ya gitu ya. Jadi meskipun tidak enak gitu ya, meskipun anak kita tidak mau dengan marah kita, paling tidak anak bisa menerima. Nah, menerimanya di mana nanti akan saya tunjukkan. Baik, yang ketiga adalah lakukan aktivitas yang dapat mereduksi power kemarahan. Nah, ini juga yang harus dilakukan oleh ayah bunda. Jadi kalau kata orang sekarang itu kita butuh yang namanya healing gitu ya. Kita healing dulu. Nah, healingnya itu sebetulnya macam-macam. Ayah bunda bisa menerapkan konsep healing itu sebetulnya sesuai dengan definisi healing yang ayah bunda miliki. Misalnya, saya bisa healing kalau kemudian saya harus menyendiri dulu, saya harus nonton drakor dulu gitu ya. Nah, kalau memang itu dianggap sebagai sebuah healing, sampaikan, komunikasikan kepada pasangan. Karena konsep healing ini tidak akan bisa dilakukan pada saat kita tidak mengkomunikasikan dengan pasangan kita atau dengan keluarga kita. Sehingga apa? Sehingga pada saat hal ini kita sampaikan, keluarga ataupun pasangan kita sudah tahu bahwa oh ini butuh satu aktivitas yang mampu untuk mereduksi kemarahan. Memang secara teori ini sangat gampang sekali ayah bunda semuanya. Tapi secara praktek ini yang memang kita harus biasakan. Tidak ada satu perubahan kalau kita tidak memulai perubahan itu.
Maka di sini adalah konsepnya adalah pada saat kita ingin mereduksi emosi kita, kita ingin memiliki emosi yang positif, rasa marah yang jauh lebih positif. Maka coba lakukan komunikasi dengan pasangan ataupun keluarga supaya apa? Supaya hal-hal yang seperti ini bisa supaya pasangan atau kita itu mampu untuk memiliki aktivitas yang mereduksi ras power kemarahan itu. Karena apa? Karena kalau ini tidak direduksi, nyun sewu ayah bunda, pagi ayah bunda marah, malamnya bisa jadi marah. Kalau kemudian anak dimarahin pagi hari, kemudian malamnya mau tidur tetap dimarahin, nyun sewu ini beban psikologisnya anak gitu ya. Ya, ini adalah beban psikologisnya anak. Sehingga ini harus direduksi. Jadi tidak ada marahnya itu cukup sekali saja ya. Yang berikutnya yang terakhir adalah mencoba selalu memaknai menemukan hal positif dari setiap kendala yang muncul. Nah, ini yang teori banget gitu ya. Teori banget itu artinya kita harus mencoba memaknai, menemukan hal positif. Tapi ini bukan hal yang mudah ya, enggak. Kenapa saya bilang ini bukan hal yang mudah? Masa kita bisa memaknai bahwa anak kita memberantakan atau menumpahkan makanan, gitu ya? Bisa nggak kita memaknai atau menemukan hal positif pada saat anak kita kemudian tidak sesuai dengan omongan kita, kan misal seperti itu. Nah, hal ini yang kita harus mencoba untuk merefleksikan sebetulnya yaitu tadi anak pada saat dia beraktivitas, berkegiatan selalu didorong dengan yang namanya sampai sejauh mana sih sebetulnya perkembangannya dia. Perkembangan kognitifnya dia sampai sejauh mana. Perkembangan dia terkait dengan konsep uh, moral, etika itu sampai sejauh mana. Atau bahkan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Inilah yang kita coba untuk dimaknai positif ayah bunda. Sehingga dalam satu contoh tadi sederhana pada saat anak memberantakan mainan. Yang sewu, kalau anak kita usia katakanlah usia awal usia 2 atau 3 tahun memberantakan mainan, kemudian orang tua meminta anaknya untuk membereskan mainan, ternyata besok berantakan lagi dan lain sebagainya. Ingat bahwa sebetulnya anak punya perkembangan moral yang berbeda dengan perkembangan moralnya orang tua. Kalau kemudian perkembangan moralnya orang tua ini yang dipaksakan kepada anak, nah ini yang malah tidak efek kedepannya malah tidak bagus. Kenapa tidak? Saya bilang tidak bagus. Semisal sambil contoh gini. Semisal dalam kasus ini tadi kita tahu bahwa sebetulnya anak-anak awal itu belum mampu untuk menangkap nilai-nilai moral yang kemudian diinternalisasi dalam dirinya. Sehingga dia kalau katakanlah orang tua itu menyuruh untuk membereskan mainan, besok pasti akan diberantakan lagi. Dan itu adalah salah satu bentuk kematangan moralnya memang sampai sejauh itu Mas Ian. Nah, sedangkan orang tua punya doktrin bahwa kalau sudah diminta untuk bereskan mainan, besok harapannya sudah tidak muncul lagi perilaku tersebut. Tapi perilaku tersebut muncul lagi dan muncul lagi, kan gitu ya. Nah, ini yang seringkali akhirnya gitu ya, orang tua selalu memberikan doktrin. Pada saat orang tua didoktrin, memang perilaku anak, perilaku anak bisa jadi tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Tapi sebetulnya perilaku ini yang merupakan yang dipakai oleh anak ini adalah bentuk dari doktrinnya orang tua, bukan bentuk internalisasi nilai yang dia miliki. Sehingga apa para ayah bunda semuanya, sehingga kalau nanti suatu saat gitu ya, kemudian orang tuanya katakanlah pergi kemana, dia akan merasa bahwa oh ternyata orang tua saya nggak ada nih, sehingga saya boleh melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan doktrin orang tua saya. Nah, ini yang malah bahaya ayah bunda semuanya. Sehingga dia hanya takut, anak-anak hanya takut pada saat ayah bundanya ada. Tapi kalau ayah bundanya nggak ada, dia punya satu konsep sendiri yang dia gunakan, yang dia internalisasi, yang mungkin belum tepat dan lain sebagainya, yang dipakai. Sehingga di poin keempat ini ya saya hanya ingin merefleksikan diri saya sendiri dan juga ayah bunda semuanya bahwa apapun perilaku anak sebetulnya sangat dipengaruhi oleh yang namanya perkembangannya dia dan juga pertumbuhannya dia. Sehingga biasanya kita harus mencoba untuk lebih wisdom gitu ya, lebih bijaksana untuk bisa melihat itu dari perspektif anak, bukan perspektifnya orang dewasa. Nah, ini adalah beberapa cara yang mungkin bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan terkait dengan konsep marah, ya. Yang terakhir, biasanya marah itu kan identik dengan menghukum ya ayah bunda semuanya ya. Kalau ayah bunda marah, biasanya kan kita akan cenderung untuk menggunakan power kita untuk bisa menghukum anak.
Nah, pertanyaannya apakah hukuman itu sebetulnya boleh sih diberikan kepada anak? Saya bilang, saya tekankan bahwa sebetulnya hukuman itu boleh diberikan kepada anak. Bahkan hukuman itu harus diberikan kepada anak. Supaya apa? Supaya anak bisa mengetahui bahwa ini adalah hal yang benar atau hal yang salah. Tapi ada tiga syarat ya, tiga syarat kita memberikan hukuman kepada anak. Pada saat syarat pertama, pada saat ada perilaku yang tidak kita sukai, tidak kita senangi, kemudian itu muncul pada anak kita dan kita ingin menghukum anak kita, maka syarat yang pertama adalah berikan hukuman itu sesegera mungkin pada saat perilaku itu muncul. Jangan memberikan hukuman itu nanti besoknya atau besoknya lagi gitu ya. Atau bahkan jangan memberikan hukuman itu double. Artinya perilaku yang tidak kita harapkan itu muncul di pagi hari, diberikannya hukuman adalah pagi diomeli, siang diomeli, malam diomeli. Lah, ini bukan merupakan hukuman yang efektif. Karena apa? Karena disinilah konsep yang kedua ini bermain ayah bunda semuanya, bahwa hukuman-hukuman yang seperti ini dianggap sebagai hukuman-hukuman yang nyun sewu, ini malah mengganggu kondisi psikologisnya anak. Anak akan membenci yang namanya diomeli sama orang tua. Anak akan membenci yang diomeli sama bunda. Jadi atau ayahnya. Sehingga konsep kedua yang harus ayah bunda sama-sama kita sama-sama pahami bareng-bareng bahwa prinsip pemberian hukuman yang kedua adalah yang namanya hukuman itu tidak boleh melukai fisik ataupun psikologis anak. Hukuman itu harus sesuai dengan proporsinya. Kalau memang anak itu menumpahkan makanan, maka hukumannya adalah berikan kesempatan, berikan hukuman kepada anak untuk bisa membereskan makanan yang ditumpahkan tersebut. Bukan kemudian kita memukul atau bahkan kita mengomel gitu ya, ngomel pagi, siang, sore, malam diomeli terus gitu ya. Nah, itu malah melukai ya, mencederai apa yang sebetulnya diharapkan anak dari orang tua. Sehingga yang kedua ini perlu ditekankan juga bahwa pemberian hukuman itu tidak boleh sampai melukai fisik ataupun psikologis anak. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yang namanya pemberian hukuman itu harus disertai penjelasan ayah bunda. Jangan kita menghukum, tapi kemudian kita tidak memberikan penjelasan. Apa sih maksud dari hukuman kita? Sehingga anak itu hanya memaknai bahwa, oh hukuman ini adalah sesuatu hal yang dimunculkan oleh orang tua karena orang tua tidak suka dengan kita. Nah, jangan sampai anak memaknai seperti itu. Yang harusnya anak maknai adalah oh, hukuman itu muncul karena orang tua tidak suka dengan perilaku yang kita munculkan. Nah, itu harusnya kan seperti itu. Sehingga yang namanya hukuman itu tidak hanya ngomel-ngomel saja, tidak hanya omongan saja, tapi juga disertai. Kenapa sih kamu tak hukum? Nah, itu adalah meskipun konsep ini sederhana, tapi konsep ini harus mulai dilatihkan kepada anak-anak kita yang masih di usia-usia awal. Karena di usia-usia awal inilah dia mulai mengidentifikasi mengidentifikasi apa yang dia lihat dari perilaku-perilaku orang tuanya. Nah, semua gambaran emosi-emosi yang sudah saya sampaikan tadi ayah bunda itu nanti yang akan dipelajari oleh anak-anak kita. Artinya kita juga harus sadar, kita juga harus melakukan refleksi pada saat anak-anak kita, putra-putri kita nanti memunculkan perilaku emosi atau perilaku marah yang kita lihat, yang kita dapatkan dari anak kita, maka kita harus mencoba untuk merefleksi. Jangan-jangan, gitu ya, jangan-jangan perilaku itu dia belajar dari apa yang kita tampilkan pada setiap harinya. Jangan-jangan dia belajar dari orang tuanya yang selalu nyun sewu, misalnya bertengkar di dekat anaknya dan lain sebagainya. Hal-hal sederhana seperti ini yang harus dipahami oleh para orang tua. Karena apa? Karena memang anak itu adalah peniru yang ulung gitu ya, peniru yang ulung, sehingga mungkin apa yang kita tampilkan saat ini akan ditiru pada saat nanti ada triggernya, ada stimulasinya. Itu yang yang ingin saya sampaikan kepada ayah bunda terkait dengan bagaimana kita mengenali emosi kita, bagaimana kita memanajemen emosi kita. Dan satu lagi penghargaan juga yang saya harus berikan kepada ayah bunda, bahwa ayah bunda itu adalah ayah-ayah yang luar biasa. Kenapa saya bilang ayah bunda itu adalah ayah-ayah yang luar biasa? Karena ayah bunda itu bisa melakukan segala aktivitas itu secara bersamaan, multi talent gitu ya. Nggak ada yang nggak ada orang tua itu yang tidak multi talent. Cuma yang ingin saya tekankan di sini ternyata menjadi orang tua luar biasa itu tidak cukup hanya multi talent.
Karena apa? Karena menjadi orang tua luar biasa itu adalah ketika kita tidak hanya hebat, ya, kita tidak hanya bisa melakukan aktivitas itu semuanya, kita tidak hanya bisa memberikan doktrin-doktrin kepada anak-anak kita, tapi yang paling penting adalah saat kita adalah mampu bersahabat dengan anak-anak kita. Maka disitulah kita akan menjadi orang tua yang luar biasa. Dari orang tua luar biasa yang ada di forum ini, kita berharap akan muncul anak-anak yang luar biasa, yang mampu memahami konsep emosi dengan baik, yang mampu mengekspresikan emosinya dengan baik, yang mampu berkolaborasi dengan orang tua untuk bisa mewujudkan satu generasi yang jauh lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Ding. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan lagi ke Kak Ding. Wah, lumayan sekali. Sangat-sangat padat dan berisi ya tadi Pak ceritanya tentang emosi dan lain-lain sebagainya. Ternyata memang emosi itu harus diekspresikan, tapi dengan cara yang tepat dan benar supaya nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga ke depannya. Gitu Pak Yudo. Siap-siap, Kak Ding. Oke. Oke. Ini Selanjutnya saya kita sambil akan bisa. membaca chat ini. Oke, boleh Pak. Ada banyak chat memang dari Bunda Sari mengenai emosi dan lain-lain. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, cerita-cerita dan sharing, kita akan buka dengan permintaan saya terlebih dahulu untuk berfoto bersama, begitu ya. Monggo ayah bunda, kakak-kakak, teman-teman yang hadir bisa dinyalakan dulu kameranya. Kita foto terlebih dahulu supaya semakin akrab dan nanti sharingnya makin nyaman gitu ya. Oke. Waduh, senyum-senyumnya ayah bunda ini cerah seperti hari ini, cerah sekali. Monggo silakan. Sembari saya menunggu ayah bunda kakak-kakak teman-teman yang lain untuk membuka kamera, saya ingin juga menyampaikan ringkasan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yudo ya. Jadi memang ketika kita menjalankan parenting atau mungkin berkegiatan sehari-hari itu pasti tidak bisa lepas dengan yang namanya emosi. Entah itu marah, sedih, bahagia, senang, dan lain-lain. Tapi memang yang pasti di-highlight, yang akan menimbulkan efek tuh marah itu tadi ya, begitu ya. Nah, supaya kita bisa memunculkan amarah yang tepat, itu harus dengan cara dan juga pertimbangan yang tepat juga. Jadi, supaya kita juga bisa memberikan pemaknaan yang baik kepada anak-anak mengenai marah itu tadi. Jadi, marahnya itu nggak cuma diekspresikan, tapi juga diambil hal positifnya, seperti itu. Oke. Baik, apakah sudah dinyalakan? Ada beberapa yang belum menyalakan atau mungkin masih tidak bisa menyalakan begitu, nggih? Atau mungkin juga bisa dinyalakan juga mic-nya apa? Bisa soalnya juga dinyalakan juga kita sambil ngobrol juga nggak apa-apa. Soalnya setelah ini kita bisa langsung sharing-sharing nih dengan Pak Yudo dan dengan ayah bunda yang lain. Tapi sebenarnya kebanyakannya bunda-bunda ya di sini ya. Oke, tidak Saya apa-apa. tetap sendirian ya, Kak Ding ya. Iya, ditemani oleh bunda-bunda ini Pak, gitu. Yes. Tidak apa-apa. Oke. Oke, sementara ini dulu kita akan mulai sesi fotonya. Saya kasih aba-aba pakai hitungan ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, saya akan mulai sesi fotonya. 1, 2, 3. Oke, kok agak menceng ya ini jilbab saya ya. Oke, kita mulai sekali lagi ya sesi fotonya. Boleh gaya bebas nih. Tadi sudah senyum semua, sekarang mungkin senyum sambil ngapain? Oke, boleh. Ayo silahkan. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, nanti setelah ini
Karena kita sudah berfoto, sudah saling mengenal, boleh dinyalakan dulu mic-nya, kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing cerita-cerita. Setelah ini akan mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin cerita nih pengalamannya tentang emosi kah atau tentang hal lain juga boleh, silakan. Ada yang mau bertanya atau berbagi pengalamannya? Ada Bunda Yuli Afini ya. Iya, Selamat, betul. oke, selamat siang Bunda. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana tadi nih kesan-kesannya Bunda setelah mendengarkan cerita dari Pak Yudo tadi? Lumayan membantu, yang saya merasa memang masih sering emosi menghadapi anak ya. Kebetulan saya ibu rumah tangga, jadi jarang berinteraksi sama orang mungkin ya. Jadi kalau menghadapi anak agak lebih sedikit, agak masih sering emosi gitu. Oke, baik. Bisa langsung saya serahkan ke Pak Yudo dan Bunda Yuli ya untuk saling bercerita. Saya akan Siap. oke, Monggo saya undur Bunda diri Yuli. sebentar. Siap. Oke, monggo Iya, silakan. saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Yuli, umur 27 tahun, ibu anak saya satu usia 3 tahun. Profesi saya kebetulan ibu rumah tangga. Jadi selesai kuliah saya langsung nikah. Jadi belum pernah mencoba menjadi working mom. Gitu. Siap Bunda Yuli. Jadi yang Bisa diceritakan deh. Pak, saya mau bertanya, kalau misalnya saya merasa terkadang ada inner child yang masih belum sembuh gitu. Gimana ya caranya supaya kadang dalam hati saya tuh nggak kepengen emosi sama anak, tapi ada aja hal yang bikin kita tetap emosi gitu. Sebenarnya nggak kepengen, tapi sepertinya mungkin karena ada inner child yang masih belum sembuh atau gimana ya? Itu Ya. yang saya mau tanyakan. Ya, ini gimana Kak Ding? Langsung atau gimana ini? Boleh ditanggapi Siap. langsung. Siap. Monggo, Pak. Baik. Monggo. Matur nuwun Bu Yuli Afini, nggih. Iya betul. Kenal Bu Yuli nggih. Jadi memang apa namanya? Beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu sebetulnya juga saya pribadi dan keluarga juga rasakan juga Bunda. Jadi seringkali dengan trigger-trigger yang sederhana saja, dengan stimulasi yang sederhana saja, sebetulnya kita nggak pengen marah gitu ya. Tapi apa ya, hal yang nggak pas gitu ya, yang nggak pas yang bisa jadi ini adalah imbas dari keinginan-keinginan kita yang mungkin belum selesai gitu ya, itu yang kebawa ya. Sehingga memang satu prinsip yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu untuk bisa mengenali itu dulu. Artinya mungkin 1 kali 2 kali itu muncul menjadi satu hal yang wajar. Tapi kalau muncul berkali-kali itu yang nggak wajar gitu ya Bu Yuli. Jadi prinsipnya adalah kita coba untuk merefleksikan. Jadi tadi pada saat kita marah ada waktunya di mana kita mencoba untuk memaknai kan gitu Ji. Jadi kalau di poin-poin terakhir yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita memaknai sebetulnya apa sih marah kita itu. Kenapa sih kita bisa marah? Bisa jadi marah kita ini adalah sumbangsih dari keinginan-keinginan masa lalu kita yang sebetulnya ini mencoba kita paksakan kepada anak kita. Yang nyun sewu bisa jadi ini tidak sama, kan gitu J. Bisa jadi tidak sama. Sehingga kalau kita hanya marah kita jadikan sebagai rutinitas, gitu ya. Itu yang saya alami dulu. Waktu saya juga belum mengenal terkait dengan konsep-konsep seperti ini, gitu ya. Jadi marah itu hanya sebagai rutinitas saja, rutinitas untuk bisa mengeluarkan emosi sudah selesai, gitu ya. Nah, kalau seperti itu maka tidak akan ada proses perubahan ke depannya. Maka yang waktu itu kami lakukan, kebetulan istri saya juga ibu rumah tangga, anak juga masih 1 dan 7, sekarang usia 8 tahun gitu ya. Pada saat masa-masa kecil itu kan pasti wah itu masa-masanya banyak kejadian yang kami harus belajar banyak ya. Sehingga kami memang setiap kali saya ataupun ibunya marah atau bundanya marah, itu kami mencoba untuk bercerita berikutnya. Jadi bercerita ini adalah sebetulnya tidak kami biasakan hanya untuk saya saja atau istri saya saja, tapi juga untuk anak saya. Setiap kali dia marah,
kita berikan ruang untuk bisa mengatakan kenapa sih dia marah. Kenapa dia jadi ruang seperti ini adalah ruang untuk bisa merefleksikan, memaknai yang saya bilang di keempat tadi. Tapi memang wajib Bunda Juli ya, kalau kemudian apa namanya yang saya apalagi ibu di rumah aktivitas yang ada di rumah, kemudian harapan perilakunya sesuai dengan harapan orang tua, ternyata tidak sesuai ini kan gitu ya, sudah mah capek gitu ya, itu adalah satu hal yang wajar. Dan sebetulnya kondisi yang wajar tapi tidak untuk dimaklumi, Bunda. Jadi memang ini adalah kondisi yang wajar tapi tidak untuk dimaklumi. Artinya kalau kemudian ini juga yang sebetulnya kita harus terbuka, baik Bunda maupun Ayah sebetulnya kita harus terbuka. Terbuka apa? Terbuka dengan masukan. Biasanya Nyun Sewu nih, saya karena saya dari perspektif ayah ya, jadi biasanya istri itu kan sudah punya satu konsep gitu, Nji. Kalau dia sudah merasa bahwa ini benar, ini sulit untuk dibelokkan sedikit gitu ya, dibengkokkan sedikit gitu ya. Nah ini yang harusnya kita juga mulai sadari bahwa sebetulnya baik ayah maupun bunda itu punya kesempatan untuk saling memberikan feedback. Nah kalau diberikan feedback, ya ini adalah kesempatan kita justru untuk merefleksikan apa yang sebetulnya kita jalani kan gitu. Itu mungkin Bunda Yuli. Jadi memang ini butuh kerjasama yang luar biasa dari pasangan gitu ya untuk bisa menghilangkan inner child yang kita miliki tadi. Gitu mungkin dari saya Bunda Yuli. Ya cukup jawabannya sudah saya agak sudah lumayan menemukan ya jawabannya gitu. Dengan bercerita mungkin nanti mengajak anak saya lebih banyak bercerita gitu. Justru ya, didorong untuk bercerita Bunda. Jadi kalau anak marah itu jangan berhenti hanya pada diajak untuk mengenali rasa marahnya saja. Jangan hanya berhenti itu. Karena dengan mengenali rasa marah itu sebetulnya baru poin awal. Poin awal kita bisa merefleksikan apa sebetulnya yang terjadi. Dan juga tidak hanya ditanya terkait dengan kenapa dia marah gitu ya, tapi bisa jadi ini menjadi satu stimulasi, satu pembelajaran kita yang harus kita tekankan kepada anak untuk bisa mengenali emosi jauh lebih baik lagi. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih atas sama-sama Bunda Yuli, semoga sehat selalu putranya juga. Terima kasih, saya kembalikan ke hostnya ya. Mbak Ding, monggo. Oke, terima kasih Bunda Yuli sudah berbagi dan juga menceritakan pengalamannya mengenai emosi itu tadi. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari bunda-bunda yang lain? Boleh, monggo. Atau mungkin kalau misalkan tidak bisa menyampaikan langsung, bisa lewat kolom chat juga. Nanti akan saya bacakan. Oke, mungkin sembari menunggu pertanyaan yang lain nih Pak ya. Saya tadi ada titipan pertanyaan nih. Pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya dari banyak ibu-ibu juga sepertinya. Jadi kan sekarang fenomenanya kita semua pegang HP ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kalau misalkan nih ibu-ibu atau bunda-bunda atau kadang saya sendiri juga nih sering marah karena rebutan HP sama adik saya yang kecil tadi atau mungkin sama anaknya yang kecil juga. Nah, itu sebenarnya kalau menurut pandangannya Pak Yudo itu seperti apa sih? Terus cara mengatasi dan mengelola tentang penggunaan HP ini tadi antara ibu dan anak itu gimana ya Pak bagusnya ya? Siap. Jadi, matur nuwun Mbak Ding, ini sebetulnya pertanyaannya Mbak Ding sekaligus pengalaman saya pribadi untuk bisa memanajemen HP yang diakses oleh anak saya gitu ya. Jadi prinsipnya yang selalu saya bilang kepada teman-teman dan juga kepada diri saya sendiri adalah yang pertama adalah jangan pernah memberikan label gitu ya. Jangan pernah memberikan label bahwa HP yang dipakai oleh anak kita itu adalah HP-nya. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah memberikan keleluasaan atau
eh, akses gitu ya, bahwa ini loh saya kasih HP, katakanlah seperti itu. Oh gitu. Karena itu adalah kunci yang pertama untuk kita bisa mengontrol nanti perilaku anak terkait dengan penggunaan HP. Terutama anak-anak yang memang masih berada di usia TK, SD, kelas 1, kelas 2, itu jangan dilabeli seperti itu. Karena kalau itu sudah dilakukan, maka anak akan memaknai bahwa ini HP itu sendiri, penggunaan HP tersebut. Karena dia sudah memaknai bahwa ini punyaku, mama punya sendiri, ayah punya sendiri, kan gitu ya. Nah, itu sehingga semampu apapun para orang tua gitu ya, semampu apapun para orang tua, hadiah yang terbaik yang ingin diberikan jangan HP lah gitu ya. Karena memang nanti di HP ini anak bisa mengakses banyak informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang harus memberikan batasan waktu yang jelas kepada anak kita. Artinya, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita membuat sebuah aturan di dalam rumah, aturan itu harus kita sepakati bareng-bareng. Tuh anak saya masih TK kok, masih anak usia TKB katakanlah atau TKA. Apakah memang dengan anak-anak usia seperti itu kita bisa membuat aturan bareng? Ini harus dibiasakan. Artinya biasakan anak untuk juga mengenali bahwa pada saat dia menggunakan HP ada batasannya. Nah, seringkali gitu ya, seringkali pada saat orang tua, pada saat anak itu asik memainkan HP-nya, yang ketiga yang dilakukan oleh orang tua adalah seringkali langsung merebut HP-nya. Sudah waktunya habis, kan gitu ya. Tanpa tidak memberikan jeda terlebih dahulu bahwa dia sebentar lagi harus berhenti. Nah, ada satu penelitian yang mengatakan memang bahwa orang yang menggunakan HP itu dopamin atau ada satu hormon yang berpengaruh terhadap otaknya manusia itu yang akhirnya menghambat perilaku eksekusinya dia. Sehingga pada saat dia main HP, kemudian HP itu direbut oleh orang tuanya, sudah waktunya habis, maka di sini pasti anak marah. Anak pasti akan nggak terima. Karena apa? Karena dopaminnya tidak dikurangi dulu. Sehingga pada saat kita ingin mengontrol perilaku anak-anak, ya perilaku anak-anak kita yang menggunakan HP dan kita akan bilang bahwa oke, sudah waktunya sudah habis gitu ya. Maka kita harus berikan warning dulu. Baik, 5 menit lagi. Nanti kalau sudah 5 menit lagi, HP-nya berhenti dulu ya. Kita cari aktivitas yang lain. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi dopamin yang ada di dalam otak kita. Sehingga apa? Sehingga perilakunya itu jauh lebih bisa kita kontrol. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya adalah menjadi hal-hal yang sederhana, ayah bunda semuanya. Tapi seringkali kan kalau anak sudah dibilangi sudah, hanya dibilangi sudah saja soalnya. Sudah itu tidak mengurangi dopaminnya sama sekali. Karena apa? Aturan ini bisa jadi adalah aturan yang tidak disepakati oleh dia. Nah, sehingga apa? Perilakunya tetap adalah perilaku yang memberontak untuk dikontrol HP-nya. Sehingga ada 3 cara tadi ya Kak Ding untuk bisa mengontrol perilaku HP anak, dan ini juga memang kita tidak memberikan HP kepada anak kita. Karena memang tuntutan teknologi, tuntutan pendidikan saat ini kan banyak kita menggunakan HP untuk akses kemudahan gitu ya. Tapi 3 hal tadi, jangan pernah labeli bahwa ini adalah HP-nya untuk bisa mempermudah kontrol kita terhadap penggunaan HP. Yang kedua adalah kita harus memberikan aturan yang dibuat oleh bersama, disepakati bersama. Dan yang ketiga adalah kita harus memberikan warning waktu nih. Jangan hanya bilang sudah saja, tapi kita harus memberikan waktu yang jelas. Oke, tinggal sekian menit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk adalah mengurangi dopamin yang ada di otaknya sehingga dia mudah untuk dikontrol. Mungkin seperti itu Kak Ding. Oke. Jadi itu ya Pak ya. Ada banyak detail-detail kecil yang harus kita perhatikan. Betul sekali. Enggak cuma karena HP itu kan haknya anak ya. Betulnya. Sekarang sepertinya tidak mungkin. Anak ya HP. Sebenarnya nggak mungkin kita nggak pakai HP sama sekali gitu Pak. Tidak, karena memang era sekarang tidak mungkin kita tidak menggunakan HP. Tapi yang paling penting adalah bagaimana anak mengakses konten-konten yang memang sesuai satu gitu kan. Sehingga memang ya, penggunaan HP itu memang harus dikontrol oleh orang tua. Yang kedua adalah membatasi itu tadi. Oke, jadi dengan aturan tadi mungkin juga bisa mengurangi ketegangan emosi antara anak dan juga bunda atau ayahnya gitu ya Pak ya ketika membahas sekali, HP. Kak Ding. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya, monggo silahkan mungkin satu pertanyaan lagi.
dari Ayah dan Bunda mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mungkin cerita nih tentang pembahasan kita hari ini atau mungkin juga ada pembahasan lain yang ingin disampaikan. Ada Bunda Evi, ya silakan Bunda. Siang Pak Yudo. Selamat siang Bunda Evi. Saya tertarik sekali dengan pembahasan simptom tadi yang waktu mau emosi tuh loh Pak. Siap Bunda Evi. Kebetulan tadi ada suami saya kan, dia juga mendengar karena tadi saya bilang ini loh perspektif ayah gitu. Akhirnya dia yang dengar dan waktu pembahasan simptom dia ini aku nih gitu. Aku kalau marah aku kerasa dadaku tuh sesak katanya dia. Jadi badan kayak panas. Jadi aku langsung minggir biasanya gitu. Nah, saya tuh nggak bisa ya Pak ngerasain simptom itu dalam diri saya. Jadi kadang tuh udah terlanjur gitu dulu. Udah terlanjur ngamuk duluan. Jadi gimana ya Pak cara biar waktu itu simptomnya gitu loh. Saya tuh kayak simptomnya kayak itu datangnya berbarengan dengan emosi. Dengan perilakunya ya Bunda. Nah, ini satu lagi Pak. Sama kadang saya tuh kan udah capek ya Pak, kadang bilang, ayo dong bersih-bersih ya, ayo bersih-bersih ya, beresin mainannya. Jadi saat ini tuh saya itu udah di titik mau berantakan, kayak mau nggak itu saya tuh kayak udah cuek. Saya udah benar-benar udah kayak nggak ngamuk, nggak apa, saya cuekin aja udah gitu. Jadi rumah tuh berantakan saya udah lihat aja. Itu tuh gimana ya Pak? Boleh nggak sih kayak gitu atau saya tetap harus mohon izin Bunda, gitu? putra-putrinya usia? Anak saya yang pertama usia mau 8 tahun, anak yang kedua umur 2,5. 2,5 siap. Jadi perpaduan dua kolaborasi anak Dua ini kolaborasi anak siap. jadi rumah jadi playground. Cukup ribet ya. Ribet banget Pak. Yang kecil kalau diberesin mainannya ngamuk dan nggak mau, belum bisa mungkin ya dikasih tahu untuk beres-beres, dia tuh belum mau gitu. Nah jadi saya di titik udah kayak pembiaran gitu loh Pak. Nah tadi Bapaknya bilang adalah konsistensi. Nah, saya merasa sekarang saya lagi inkonsistensi terhadap inkonsistensi tadi itu. Itu gimana ya, Pak? Siap. Terima kasih. Terima kasih Bunda Evi, ini apa namanya pengalaman yang membuat saya juga belajar juga gitu ya. Kak Ding, mohon izin saya jawab langsung boleh Ji? Boleh Pak, monggo langsung dijawab. Jadi yang pertama tadi terkait dengan bagaimana kita mengenali simptom gitu ya. Bagaimana kita mengenali apa namanya gejala-gejala yang kemudian sebetulnya ini sudah memberikan alarm yang dimiliki oleh tubuh kita bahwa oh ini adalah marah nih kan gitu ya. Seringkali kita tidak merasakan simptom-simptomnya, tiba-tiba itu harus apa namanya sangat terkait dengan perilakunya saja kan gitu ya. Maka sebetulnya prinsipnya simptom atau yang saya maksud gejala-gejala itu tadi memang akan sangat berbarengan Mbak Evi. Jadi nggak ada yang namanya simptomnya dulu kemudian marahnya nanti kan gitu ya. Cuma bedanya adalah kemampuan setiap individu untuk bisa mengontrol ya. Kalau kemudian simptomnya itu muncul dulu, dikontrol dulu untuk bisa berhenti dulu. Itu yang memang harus dilatih Bunda Evi. Sehingga kalau saya bilang bahwa apa namanya perilaku marah ya. Perilaku marah itu adalah perilaku yang spontan kan gitu ya. Reaksi tubuh, reaksi emosi itu kan spontan sifatnya. Cuma ya kita harus mencoba untuk memberikan awareness terhadap perilaku yang spontan ini tadi. Sehingga yang kita lakukan adalah sebetulnya boleh gitu ya, boleh simptom itu muncul dengan perilaku boleh. Tapi pada saat kita sudah menyadari bahwa oh ini adalah perilaku marah, maka sebisa mungkin kita harus mencoba untuk melatih kita untuk menarik diri dulu dari kondisi yang menekan ini. Karena kalau tidak maka ya kita nanti akan marah dengan kontrol emosi bukan dengan kontrol kognitif. Sedangkan kalau kita pahami bahwa marah itu sebetulnya adalah kontrolnya adalah bagaimana otak mempersepsikan kan gitu ya. Jadi harus ada persepsi dulu nih apakah ini bisa marah maksimal atau marahnya nggak maksimal kan gitu jadi sehingga memang hal-hal yang seperti ini tuh memang harus dilatih gitu ya. Artinya dilatih itu salah satu caranya adalah kalau nggak salah di teman Ibu Indonesia itu ada Mbak Nabila upaya untuk bisa melatih mereduksi perasaan marah. Ada ya Mbak Nabila ya kalau saya dengar ceritanya. Ini ada Mbak Nabila ya. Ada ya Mbak Ding ya Mbak Nabila ya. Ada. Ya, insya Allah ada.
kita diajarkan beberapa teknik untuk memberi jeda gitu ya, memberi jeda kepada apa yang kita rasakan. Mungkin itu bisa salah satu itu bisa dicoba. Oh, ada yang namanya meditasi juga. Nah, ini adalah salah satu upaya-upaya yang bisa nanti Bunda Evi ataupun bunda-bunda yang lainnya ataupun ayah-ayah yang lainnya itu memberikan makna, memberikan jeda terhadap perasaan yang muncul. Nah, mungkin itu jawaban yang pertama, Bunda Evi. Mohon maaf kalau memang kurang memuaskan gitu ya. Yang kedua terkait dengan penerapan aturan pada. Nah, ini menjadi satu dilema juga ya. Apabila ada dua generasi ini, kan ini ada dua generasi ya di rumah Bunda Evi tadi ya. Yang satu adalah anak usia 2,5 tahun, yang satu adalah anak usia 8 tahun. Dimana kalau kita ngomong terkait dengan perkembangannya, moralnya si putra putrinya Bu Evi ini, yang anak 2,5 tahun itu dia lebih cenderung untuk perilaku-perilaku yang dicontohkan. Nah, perilaku-perilaku yang dicontohkan ini yang harus diulang-ulang sehingga penanaman nilai itu bisa maksimal pada anak. Tapi yang anak 8 tahun ini adalah dia sudah mampu menginternalisasikan nilai sebetulnya. Sehingga perilakunya itu sebetulnya sudah bisa hanya dikasih tahu saja itu sudah bisa. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau dua generasi ini ada di dalam satu rumah untuk penerapan satu aturan. Nah, jangan sampai gini, orang tua itu punya satu persepsi bahwa kakaknya lah yang harus membantu adiknya untuk membantu adiknya untuk bisa menaati aturan. Jangan memberikan anak pertama itu tanggung jawab untuk bisa mendampingi anak adiknya, katakanlah. Kalau itu dilakukan, nyun sewu, ini juga berpotensi kepada satu perilaku-perilaku yang nanti ke depannya ini jauh lebih berbahaya lagi gitu ya. Ada yang namanya siblings rivalry, di mana ada pertentangan antara kakak dan adik yang merasa bahwa kakaknya ini jauh lebih dianaktirikan dibandingkan adiknya. Jangan sampai konsep ini terjadi hanya dengan satu step mengayomi adiknya. Tapi yang ditekankan adalah ajak keduanya berbicara. Ajak keduanya berbicara ini tujuannya apa? Yang 2,5 tahun nggak mungkin tahu, ya. Tapi yang 8 tahun yang sudah tahu ini nanti tidak akan memaknai bahwa tanggung jawab membersihkan rumah itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Sehingga yang nanti kakaknya munculkannya adalah upaya dia untuk juga ikut aturan ibunya dengan membantu mengajarkan kepada adiknya. Jadi konsep kerjasama ini harus dimunculkan. Kalau kemudian tadi pertanyaannya adalah ini sudah dalam taraf hopeless gitu ya Bu Evi ya. Jadi artinya sudah karepmu mau kotor mau bersih dan lain sebagainya. Sebetulnya ini bisa jadi merupakan satu celah yang juga dalam tanda kutip ini harus diperbaiki, Bunda Evi. Kenapa saya bilang tanda kutip ini harus diperbaiki? Karena celah-celah yang seperti inilah yang nanti kemudian akan dipakai oleh anak direplikasi menjadi bentuk aktivitas anak berikutnya yang nanti suatu saat pasti akan muncul yang namanya anak tidak tahu aturan, anak bandel, anak nggak sesuai dengan apa yang dimau oleh bunda dan ayahnya dan lain sebagainya. Sebetulnya karena inkonsistensi dari perilaku ini tadi, sehingga sebetulnya ini harus diminimalisir, Bunda Evi. Memang ini satu hal yang berat gitu ya, satu hal yang berat artinya jadi orang tua itu memang tantangannya level kalau kita ngomong levelnya itu adalah level yang super berat gitu ya. Tapi ya itu tadi kita harus mampu untuk bisa memastikan bahwa apa yang kita berikan itu bisa ditiru dan dicontoh oleh anak sehingga nanti ke depannya perilaku-perilakunya itu jauh lebih mudah kita kontrol dibandingkan kalau kita tidak berusaha untuk mengontrolnya saat ini, perilaku-perilaku celah-celah seperti itu yang kemudian dijadikan pembenaran bagi anak. Oh nggak apa-apa kok sesekali orang tua menerapkan ini, sesekali menerapkan ini. Berarti saya seperti ini nggak apa-apa dong, kan gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang harus dihindari, Bunda Evi. Jadi kalau jawaban standarnya ya jelas itu harus diperbaiki. Tapi pengaplikasiannya itu yang tentu nggak mudah. Saya juga merasakan pasti itu tidak akan mudah.
Maka di sini yang namanya orang tua, parenting itu kan seni, deh. Jadi kalau kita ngomong parenting itu kan seni. Orangnya yang terlibat di dalamnya itu sebetulnya adalah parent, ayah dan ibu. Maka kalau ibunya sudah hopeless, maka disinilah peran ayah. Karena dua peran ini menjadi satu pelengkap perilaku yang dimunculkan di dalam rumah. Karena anak itu tidak hanya memaknai peran ibunya saja loh, tapi anak juga memaknai peran ayahnya. Dan ayah dan ibu itu sebetulnya punya kontribusi perilaku yang berbeda-beda. Semisal saya ambil contoh, satu perilaku ayah yang sebetulnya ini berkontribusi terhadap perilaku anak adalah perilaku pengambilan keputusan. Anak itu biasanya akan lebih cenderung meniru bagaimana ayahnya mengambil keputusan. Yang artinya apa? Keputusan-keputusan yang dia anggap apakah ini berbahaya atau tidak dan lain sebagainya, itu nanti akan dipengaruhi banyak oleh ayah. Nah, ini sebetulnya bisa kita lihat dari bentuk permainan yang diberikan oleh ayah ataupun ibu sebetulnya. Kalau kita ngomong dari di Arum Manis ya, Arum Manis kan bicara tentang permainan gitu ya, Mbak Nabila ya, dan juga Mbak Ding. Nah, di situ nanti kita akan mencoba untuk meng-create bagaimana peran ayah dan peran ibu, mungkin kan seperti itu ya, untuk bisa memberikan kelengkapan figur yang akhirnya ini juga berkontribusi terhadap perilakunya anak. Sehingga kalau dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, ibunya sudah hopeless, memang peran ayah ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk bisa menjaga konsistensi dalam aturan-aturan yang dibuat di rumah. Mungkin ngoten Bu Evi, mohon maaf kalau memang masih agak sedikit gambiang. Pak Yudo sudah lumayan membuat saya tercerahkan bahwa saya tetap harus konsisten untuk Ibu melibatkan anak dua itu. Betul. Prinsipnya adalah kerjasama, Ibu. Jadi kalau anak 2, 3 dan seterusnya itu jangan sampai kemudian kita hanya melabeli bahwa yang bertanggung jawab penuh adalah anak pertama. Kasihan Ibu, karena banyak fakta juga yang kemudian saya juga dengar gitu ya dari teman-teman. Ya, kebetulan saya sering ngobrol dengan teman-teman mahasiswa akibat dari itu tadi, pemberian label anak pertama, anak kedua dan seterusnya itu ternyata berat dirasakan oleh anak-anak pertama. Ya, itu yang harus kita rubah mulai saat ini. Jadi, ngoten Bu Evi. Ya, terima kasih Pak Yudo. Wah, luar biasa sekali. Memang pembahasan tentang ini sangat erat kaitannya dengan peran ayah dan ibu juga ya Pak ya, nggak cuma ibu saja memang. Pasti Mbak, karena yang namanya parenting itu kan sebetulnya adalah ayah dan ibu gitu ya. Cuma di sini yang lebih saya tekankan sebetulnya tidak hanya ayah dan ibu, karena bisa jadi ayah ibu itu kan tidak dalam satu kota, ya kan? Atau dalam kondisi tidak ideal mungkin ayah dan ibu itu tidak selalu ayah dan ibu, tapi yang paling penting adalah sosok ayah dan sosok ibu. Karena apa? Karena sosok ini kan berarti bisa tergantikan. Ini menjadi pelengkap dari kepribadian si anak nanti ke depan. Satu kesatuan yang sangat betul sekali. Pak, ini mohon maaf, tadi kan saya menyampaikan pertanyaan terakhir ya, ternyata ada kaitannya dengan kasus HP ini tadi Pak. Ada dari Bunda Maria Ulfa menyampaikan di kolom chat, saya bacakan dulu ya Pak. Jadi sebenarnya sudah diberikan warning waktu dan anak sudah mengiyakan, tapi setelah mau diambil HP-nya, tiba-tiba berubah pikiran anaknya dan nggak mau gitu. Akhirnya anaknya menangis setelah HP-nya diambil, tapi dicuekin oleh Bunda dicuekin gitu kan, tapi malah tambah keras nangisnya. Itu cara mengatasinya gimana ya Pak ya? Ya, ini perspektif Bapak ya. Kalau perspektif Bapak, maka biarkan anak nangis gitu ya. Oke. Artinya kita apakah nangis itu menjadi satu hal yang sebetulnya tidak harus dihindari oleh anak? Enggak. Menangis itu adalah bagaimana dia mengenali emosinya. Tapi yang paling harus ditekankan adalah yaitu tadi ayah bunda, sebelum mencabut HP-nya, sebelum membuat anak itu nangis, kita harus berikan dulu beberapa warning tadi. Ya, termasuk warning waktu dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengurangi perilaku dia mengontrol perilakunya tadi. Sehingga pada saat itu kemudian sudah waktunya dan sudah kita sepakati bareng dengan anak sebetulnya, dan anak mulai nanti dulu. Saya pikir disinilah makna konsistensi terhadap apa yang menjadi aturan bersama. Sehingga konsistensi inilah diharapkan nantinya mampu dimaknai sebagai anak sebagai sebuah aturan.
Ya. Nah, tapi biasanya kalau anak nangis itu kan orang tua juga benci ya. Wah, anakku nangis tak tinggal lewis gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan, Kak Ding. Jadi, kalau memang anak nangis gitu ya, maka orang tua memang punya peran yang luar biasa pada saat anak nangis. Temani. Karena pada saat anak itu ditemani, pada saat dia nangis, terutama yang anak-anak masih usia-usia awal ya, usia-usia awal, usia-usia TK, usia-usia SD gitu ya, maka temani dia pada saat dia nangis. Pada saat kita menemani dia nangis, dia tahu bahwa perilakunya itu salah, dia mencoba untuk meluapkan emosinya, ya itu adalah satu hal yang wajar, tapi dia tetap merasa bahwa orang tuanya tetap ada. Nah, dari situlah baru nanti kita bisa melihat bahwa perilakunya anak saat anak sudah mulai rilis terhadap emosinya. Nah, disinilah peran orang tua masuk. Tahu nggak kenapa tadi diambil HP-nya dan lain sebagainya. Nah, ini baru kita memberikan informasi itu. Nah, itu juga pernah terjadi, Kak Ding, karena memang HP itu kan menyajikan banyak permainan yang menarik ya, Kak Ding ya. Nah, ini terjadi juga di anak saya seringkali. Jadi pada saat dia baru download game baru gitu ya. Jadi sebetulnya downloadnya bukan download sendiri, ya pasti akan minta downloadkan gitu ya. Jadi pada saat dia memiliki game baru, kita sulit sekali menyetop gitu ya, memberikan jeda pada perilaku main gadgetnya. Sehingga memang hal-hal seperti inilah yang kita harus tunjukkan bahwa ada konsistensi dari aturan yang sudah kita buat. Ada risiko pada saat kamu tidak mengikuti aturan itu, apa yang harus kamu lakukan. Pada saat dia nangis ya kami temenin. Nah, efeknya itu bisa kita rasakan saat ini. Jadi pada saat bundanya sedih gitu ya, dia datang deketi bundanya. Bunda nangis, ya sudah dia duduk aja di sebelahnya gitu. Menemani gitu ya, Pak. Betul. Konsep yang sederhana ini sebetulnya adalah konsep yang kita selalu biasakan. Ya. Sehingga apa? Oh, ternyata dia sudah mulai mengenali. Oh, ada orang nangis nih. Maka apa yang dia harus lakukan? Bukan menanyakan, bukan kenapa Bunda nangis, enggak, dia duduk di sebelahnya. Hanya untuk nemani saja dulu. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak akan menjadi proses yang instan ya, Kak Ding dan juga ayah bunda semuanya, sehingga hal ini memang harus dibiasakan. Artinya di sini dia mulai aware nih terhadap perasaan orang lain, aware terhadap emosi orang lain. Sehingga di sini dia lebih perilakunya itu lebih bisa melihat, oh ini orang ini sedih, orang ini marah, orang ini dan lain sebagainya. Bahkan yang saya anak saya sekarang usia kelas 2 ya Kak Ding ya. Jadi anak saya itu seringkali juga nggodo. Tahu nggodo ya Kak Ding ya? Nggodo itu apa Kak? Iya. Nggodo itu apa bahasa Indonesianya apa? Ya, menggoda gitu ya. Menggoda gitu ya, menggoda ibunya. Jadi dia tahu ibunya marah, tapi karena marahnya ibunya selalu diawali dengan omelan-omelan gitu ya, sehingga dia selalu ingin mendapatkan omelan-omelan itu supaya ibunya tambah marah. Nah, inilah yang sebetulnya celah ini juga harus dipahami oleh ayah bunda semuanya, bahwa sebetulnya ini awalan ini yang harus dihilangkan. Supaya apa? Supaya dia tidak nggoda. Kalau ini tidak dihilangkan, maka dia akan goda. Perilakunya itu diada-ada memang. Sehingga ibunya itu memang marah. Tapi begitu ibunya marah, dia langsung ya wes sini kan gitu kan. Artinya dia sebetulnya tahu perilaku itu salah kan. Nah, cuma karena awalan ini yang tidak diharapkan oleh anak ini yang kemudian dia menggunakan cara itu untuk bisa menggoda ibunya tadi. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi memang langsung fokus ke kesalahannya, dan juga untuk mengetahui itu kita juga orang tua tuh harus pintar-pintar melihat celah gitu ya Pak ya. Betul, mengenali Kak. Ini perilakunya seperti apa, ini bentuk emosi apa, begitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya, luar biasa sekali. Saya belajar banyak hal. Oke. Sebelumnya mohon maaf, Bunda Evi mau bertanya lagi sepertinya Pak. Monggo, silakan. Tanya sedikit satu lagi Pak. Silakan Bu Evi. Monggo Bu Evi. Kan ada suami saya Pak. Nah, siap. bapaknya bilang parenting kan seni. Betul. Ayah dan ibu dan anak itu meniru bapaknya, paling utama adalah untuk pengambilan keputusan. Betul sekali Bunda. Itu contohnya kayak gimana ya Pak? Nah kebetulan saya sendiri kayaknya nggak punya pengalaman untuk mencontoh bapak saya dalam mengambil keputusan, karena
ya mungkin bapak saya dulu kurang ikut andil gitu. Jadi saya ingin anak saya itu ini yang masalah pengambilan keputusan itu mengikuti ayah itu kayak gimana ya Pak? Betul. Terima kasih Bunda. Ini sebetulnya yang bisa menjawab itu adalah teman-teman Arum Manis ini. Karena apa? Karena permainan-permainan yang ada di Arum Manis ini biasanya adalah permainan-permainan yang bisa mengakomodasi itu semua Bunda. Jadi contoh sederhananya gini Bunda. Seringkali pada saat anak bermain, katakanlah naik ke meja, gitu ya, respon para bunda biasanya seperti apa ya, Kak Ding dan juga bunda-bunda semuanya. Kalau anaknya naik meja, kalau kita nanya responnya bunda, itu seperti apa biasanya? Jangan naik meja. Jangan naik meja, panik gitu ya dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang kemudian ngomongnya adalah konsep itu adalah hal yang wajar, naluriah dimiliki oleh bunda. Tapi berbeda dengan responnya ayah pada saat anaknya mau naik meja. Tambah dipegangin, dinaikkan ke atas, gitu ya. Artinya apa? Dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti ini sebetulnya anak akan bisa mengukur pada saat dia nanti akan melakukan sesuatu apa sih akibat dari perilakunya. Itu hal sederhana yang mungkin akan secara tidak langsung itu dipelajari oleh anak dari konsep bermainnya dia dengan bapaknya, dengan para ayah gitu ya. Sehingga inilah yang menjadi satu hal yang kemudian saya bilang tadi bahwa sebetulnya anak itu belajar pengambilan keputusan itu dari ayah. Karena ini juga ada satu penelitian juga yang menarik yang saya pernah dapatkan, itu adalah di wanita yang ada di Jogja. Ya. Di situ penelitiannya mengatakan seperti ini Bunda Evi, bahwa para orang yang di lapas itu berarti para napi ya, para napi yang ada di lapas wanita. Dalam surveinya itu mengatakan mayoritas kehilangan sosok ayah pada masa kecilnya. Sehingga apa? Kehilangan sosok ayah ini dimaknai sebagai satu ketidakmampuan dia untuk bisa mengukur perilakunya yang dimunculkan saat ini itu seberapa impact-nya terhadap orang lain. Nah, itu ternyata fakta itu yang ini terus banyak penelitian-penelitian yang akhirnya berbicara tentang father effect gitu ya. Jadi penelitian-penelitian yang berbicara tentang efek pengasuhan ayah ya dalam rumah tangga. Dan memang munculnya perilaku-perilaku itu adalah dari hal-hal sederhana yang diterapkan oleh ayah kepada si anak. Karena perilakunya ayah dengan perilakunya bunda ini menjadi satu ciri khas pembeda sebetulnya. Nanti anak akan mengambil keduanya untuk dalam perilaku yang dimunculkan. Seperti itu Bu Evi, Bunda Evi mungkin perilaku sederhana yang real yang dipelajari dari ayahnya. Terima kasih Pak Yudo jawabannya. Siap, sama-sama Bunda Evi. Semoga juga menjadi perenungan bagi saya dan juga para ayah yang mungkin juga mendengarkan ini ya. Oke, terima kasih Pak Yudo atas penyampaian dan cerita-cerita yang sangat seru, juga pelajaran-pelajaran yang bisa saya dapatkan juga. Nah, iya, dari Kak Gila juga mengatakan kesempatan yang diberikan ke anak untuk eksplor itu menjadikan anak berani untuk mengambil keputusan. Gitu. Betul sekali. Kalau anak tidak eksplor, nanti gimana dia nggak bisa mengambil keputusan gitu ya Pak ya? Kesulitan, soalnya dia nggak banyak tahu begitu. Dengan eksplor kan jadi sebetulnya tidak serta-merta ya. Oh, gitu. Artinya tidak serta bahwa ayah itu kemudian berperan terhadap pengambilan keputusan, ibunya nggak sama sekali, tidak serta-merta seperti itu. Makanya saya bilang tadi bahwa parenting itu kan sebetulnya konsepnya adalah ayah bunda. Ayah bunda itu menjadi satu kesatuan seni dalam melakukan pengasuhan, pendampingan, kemudian mengarahkan anak dan sebagainya. Tidak kemudian ini terpisah sendiri-sendiri, ayah sendiri, bunda sendiri kan gitu ya. Enggak seperti itu. Dan lebih jelasnya lebih jauhnya lagi tadi saya mengatakan bahwa ini sebetulnya tidak hanya ngomong terkait dengan ayah dan bunda saja, tapi sosok ayah dan sosok bunda. Artinya bisa jadi di dalam sebuah keluarga itu banyak campur tangan gitu ya. Banyak campur tangan, ada campur tangan kakek, nenek, om, tante dan lain sebagainya. Maka itu harus sejalan. Jadi
Gitu Mbak Ding. Luar biasa sekali, saya belajar banyak hal nih Pak, bukan hanya untuk bekal menjadi orang tua, tapi juga mengatasi emosi saya sendiri ternyata juga terjawab di sini. Jadi tadi saya akan merangkum, tadi kita belajar banyak hal, berbicara banyak hal, bercerita tentang emosi dan juga khususnya marah. Untuk mengekspresikan emosi itu kita harus mempertimbangkan banyak hal supaya ekspresi emosi kita itu bisa menghasilkan hal yang positif dan memberikan pelajaran bagi kita dan juga bagi anak-anak kita. Bukan berarti tidak diekspresikan atau seperti apa gitu ya, bukan ditahan, wajib diekspresikan, tapi dengan cara yang tepat seperti itu. Dan juga untuk memberikan pemahaman kepada anak tidak hanya peran ibu tapi juga peran ayah. Seperti kata Pak Yudo tadi, sosok ibu dan sosok ayah menjadi satu kesatuan yang utuh untuk memberikan pemahaman yang optimal kepada anak tentang konsep sesuatu. Begitu. Nah, itu tadi sesi kita sharing parenting untuk hari ini. Dan saya mau cerita sedikit nih sama ayah, bunda, dan juga kakak-kakak teman-teman yang ada di sini. Besok ada kegiatan yang menarik untuk anak-anak bersama dengan Arum Manis Indonesia jam 10 pagi, yaitu kegiatannya Dongeng Manis. Kita akan bercerita banyak, kita akan mendengarkan dongeng juga dari kakak-kakak Arum Manis. Nah, khusus untuk anak-anak juga. Nanti kalau ayah bunda tertarik, boleh mengajak anak-anak untuk ikut di acara Arum Manis Indonesia besok jam 10 pagi lewat Zoom yang akan dibagikan linknya di grup Arum Manis Berbagi Ceria. Begitu. Terima kasih Pak Yudo atas kesempatannya hari ini. Terima kasih Kak Ding, terima kasih Sami-sami Bunda-bunda Pak. semuanya. Semoga ayah bunda semuanya sehat selalu dan senantiasa bahagia dan ceria. Terima kasih banyak. Akan saya tutup sesi parenting untuk hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat untuk dari cerita yang sudah kita dengarkan sama-sama hari ini. Oke, terima kasih atas kehadiran dan apresiasi teman-teman semuanya. Ayah bunda juga jangan lupa follow teman Ibu Indonesia di Instagram @temanibuindonesia dan juga @arumanis_ind untuk mengetahui program-program dan acara-acara yang menarik lainnya ke depannya. Terima kasih sekali lagi, saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan Waalaikumsalam selanjutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bunda Sami-sami Pak, semuanya. terima kasih.